Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel saya dan kali ini adalah kita mau mengolah data statistik menggunakan SPSS. Jadi yang harus dipersiapkan adalah komputer kalian harus sudah ada program SPSS-nya dan kalian sudah mempunyai data dalam bentuk Excel. Oke, kalau sudah ada semua, mari kita mulai olah data menggunakan SPSS. Saya blok dulu nih. Oke. Nomor 1, R1 sampai 30 ya. Saya blok ke bawah. Oke. Saya copy, saya pindah di atas. Oke. Saya paste. Ini saya cek jumlahnya 30 ya, 30 pertanyaan ya. Oke. Ada 30. Uji validitas, klik analyze, cari scale, reliabilitas cuman 4 langkah. Ini di blok, dipindah ke kanan. Di item, klik statistik. Itemnya diklik, dicentang, scale dicentang, scale item deleted dicentang, correlation dicentang. Oke ya Bapak Ibu. Continue, langsung di oke. Ketemunya, kita cek. Pak Fatur bener apa enggak? Kamu ya langsung ya ini ya. Oke. Nomor berapa tadi Pak? Nah, ini caranya ngecek ini loh Pak. Oh, ini nomor piro iki? Misalnya ini nomor piro iki? Berarti nomor 5. Nomor 5 ya Pak, yang benar nomor 5 ya di bawah. Oke, ini saya klik dulu. Yang X2 saya copy dulu ya. X2-nya ya. Oke. X2-nya lihat sini Pak. Pak Fatur kelihatan ya. Bapak Ibu semuanya kelihatan, cek di sini. Oke. Ini saya blok dulu, kuning. Yang tidak valid nomor berapa? 131 nomor 8. Nomor 5. Nomor 10. Oh, Pak Fatur mau keliru. 16. Iya, Pak Fatur. 16. Oh, maju. Tadi R-nya diblok, Pak. Nah, R-nya diblok, Pak. Kan tadi R-nya apa? keblok. Oh, no. Nah, Jadi ketemu. saya ngebloknya dari R, Pak, tadi, Pak. Dari apa? R. Dari R. Yora isa, Pak. Ojo, ngebloknya dari ini, Pak. Ojo kok R ini loh. Ini kesekoi kita, Pak. R-nya coba blok. Dulu kan nomor urut. Nomor urut itu di blok apa? Ya di blok ini, Pak. Oke. Ya di blok ini, Pak. Orang apa-apa, keliru si Teo latihan. Nah, ini loh mulai nomor 5 ini, yang di blok itu ke sini nanti, seret gitu. Ojo ini kokean. Dari R, Pak. Iya. Maka nanti hasilnya, Pak, yang tidak valid 6 ya, Pak. Seluruh telu, papat. Makanya Bapak selisih siji. Iya, grogi tadi, Pak. 6 tambah nomor 5 ya, Pak. Terus 8, 10. Bapak kan 6 sama 11. Aslinya ini 5. Nah, terus 17. 17 jadi 16. Selikur jadi 20. Sing terakhir ya, Pak, 30. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa berarti. Dijawab, Pak. Oke. Ya, berarti kesimpulan saya Bapak Ibu sudah bisa. Saya stop dulu. Baik ya Bapak Ibu.
saya buka dulu. Jadi ini X1. Oke, X1 saya ambil supaya praktis. Itu paling kanan, skor paling kanan, skor jumlah. Ya, skor jumlah. Oh, sebentar. Saya tanya dulu. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Pak Fatur, sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke. Saya blok paling kanan ya, jumlah dulu. Sorry. Oke, saya blok jumlah, data jumlah yang paling kanan. Saya copy, saya pindah di sheet. Oh, sorry. Ini harus mulai dari angka 1, paling kanan, paling atas. Oke. Yang kedua, data X2. X2 juga paling kanan, saya blok. Di bawah angka jumlah ini saya blok. Jumlahnya 100 responden. Oke. Okay. 117. Ini saya beritahukan Bapak Ibu, ini ketemunya 24, kenapa? Ini saya tulis ya, 24, mudah-mudahan kelihatan. 24 karena tadi sudah diuji coba, yang nomor 2 itu yang tidak valid 6. Ya, karena Pak Fatur tadi kecepatan sidik ya ora apa-apa. Tadi ini jumlahnya 30 karena apa? Waktu diuji coba yang tidak valid 5. Oke. Yang sekarang Y. Yang Y nanti ini jumlah juga sama. Saya copy, saya pindah ke sini. Oke, ini sudah ada, tadi sudah saya tulisi X1, X2, Z. Ya. Terus data view saya cek. Di sini ketemu R-nya sampai respondennya 117. Oke. 117 saya cek ke bawah. Ini sama 117. Bapak Ibu yang sudah cetak, kita bareng-bareng untuk uji normalitas. Oke, uji normalitas ya, Bapak Ibu tidak usah nyatet karena sudah ada di cetakan di panduan saya. Diklik analyze, kemudian descriptive statistik, yang berikutnya cari explore. Oke, explore. Kalau sudah explore, diklik. Ini sampai sini paham ya Bapak Ibu, langsung klik. Nah, kalau kita mau menguji yang mau diuji normalitasnya, peran kepala sekolah X1, X1 ini dipindah ke dependent list. Sini aja klik 1. Oke. Setelah dipindah, dicari plot. Ini diklik, bukan statistik. Kalau statistik tadi di validitas. Uji normalitas dan seterusnya pakai ini di plot. Oke. Kalau yang mau normalitas, ininya dihapus, right? Kemudian faktor level together-nya dihapus juga boleh, enggak boleh. Diklik satu tok, normality, apa ini, plot weight test. Diklik sini, centang. Tadi centang step on leave-nya ganti ya. Kalau dari sini continue, straight gitu. Oke, nanti akan ada hasilnya. Straight. Ketemu proses. Nah, ini 100 responden, 117, N-nya ini berarti sampel. X1-nya 117, sudah benar ya tadi 117. Sudah 100% terproses, artinya tidak ada data yang hilang. Beberapa ada kurtosis dan sebagainya ini yang dipakai. Sebenarnya ini keliru. Kurtosis dan skewness dipakai kalau sampelnya di bawah 50. Ini di atas 50. Maka pakainya tabel test of normality ini. Ini saya copy satu saja. Saya pindah ke Word supaya bahasnya saya gampang. Ini tes normalitas data X1.
Oke. Kuncinya sudah ketahuan ya. Dari sini sudah kelihatan. Saya pakai cuma data ini saja ya. Ternyata Kolmogorov Smirnovnya itu signifikasinya 0. Jadi data dikatakan normal jika nilai Kolmogorov Smirnovnya KS-nya signifikasi di atas 0,05. Karena nilainya ini adalah 0,000, maka kesimpulannya gimana Bapak Ibu? Data X1 Tidak normal. tidak normal. Oke. Nah, kalau tidak normal bagaimana? Kalau tidak normal berarti uji regresi tidak laku. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau supaya data ini normal bagaimana? Ya kita lihat di sini, data ini jadi tidak normal karena apa? Coba kita lihat datanya. Ternyata di X1 kita lihat ini. Datanya ono sing ngisi 5 ini berarti tidak normal. Karena data yang bagus itu harus sebarannya 1 sampai 5. Maka kalau nanti ada teman-teman bilang bahwa oh datanya 345 bagus semua, belum tentu. Kalau datanya 345 yang diisi itu cuma setuju, sangat kurang setuju, sangat setuju, dan setuju sekali, berarti datamu tidak normal. Karena harus ada skornya 1, 2, 3, 4, 5 itu harus terwakili meskipun hanya 1. Jadi cara ngeceknya bisa di sini. Oh ini data nomor berapa ini? Misalnya ya. Oh ternyata pertanyaan nomor 3 itu yang isi 555. Ini ke bawah. Nah, jadi caranya saya ajari ya sedikit Bapak Ibu. Caranya adalah untuk data yang tidak linearitas itu klik analyze, terus compare min. Tadi kalau tadi deskriptif statistik explore, sekarang compare min, cari minnya, kemudian ini Y terhadap X1 ya Pak. Oke, pindah di sini. Terus diklik option. Optionnya ini tabel segini banyaknya, daripada ngeribeti gak usah dipikir, langsung aja pakai yang ini. Test for linearity. Klik di sini satu tok. Oke. Klik langsung oke, nanti akan ketemu. Ketemunya berapa, Pak? Oke, tabel ANOVA saya ambil ya, Pak. Jadi kalau Bapak sudah terbiasa klik, maka nanti tidak sampai 5 menit sudah jadi. Ya. Linearitas Y terhadap X1. Oke. Hasilnya tabel ANOVA-nya kelihatan di sini. Nah, Bapak Ibu, yang dipakai adalah ini 514. Oke. Ini deviation from linearity. Yang dipakai ini. Nah, data dikatakan linear, ya. Data dikatakan linear jika nilai deviation from linearity dengan signifikasi di atas 0,05. Karena data tadi itu adalah nilai sig DFL-nya adalah 0,514, maka data Z dan X1 dikatakan linear. Gitu. Ini caranya. Cukup ini saja. Sesederhana itu, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau
coba lihat ya bab 4-nya seperti apa, nanti saya tunjukkan setelah ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat bab 4, contohnya ini ya. Bentar, Bapak Ibu tak carikan dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya carikan yang saya tunjukkan yang bab 4 tadi ya, bab 3 dulu sebentar. Supaya Bapak Ibu bisa lihat. Yang bab 3-nya yang mana ya? Sebentar. Ya, jadi nanti ya tadi ya Bapak Ibu ya, yang uji validitas itu nanti ketemunya seperti ini. Jadi di sini ada keterangan batasan bawahnya berapa, 0,3. Tadi saya katakan ya, nomor 4 tidak valid gitu ya. Nah, ini nanti di bab 3 tulisannya jadinya begini. Ini tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid dan seterusnya. Ya, nanti kita dipindah di sini kebetulan orang lain dipindah lagi jadi seperti ini. Nah, kalau yang tadi bab normalitas itu nanti ketemunya seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan saya ambil yang sama ya 17. Oke. Nah, nanti di bagian uji persyaratan regresi ya. Tadi normalitasnya ketemu ya, sudah normalitas, terus linearitas. Nah, linearitas nanti seperti ini. Ketemunya ini 542 ya, 514 koken ini. Oke, klik gitu ya. Jadi tabel ini nanti di tesisnya akan bunyinya begini. Dari tabel 14, jadi yang digunakan cuma ini. Olah data yang hasilnya sebanyak ini tadi ya. Ini data tabel banyak begini ini yang diperlukan cuma tabel ANOVA-nya saja. Nah, sehingga deviation from linearity-nya ketemu berapa? 514. Maka karena ini DFL-nya lebih dari 0,05 maka memenuhi syarat untuk regresi. Jadi peran kepala sekolah memenuhi terhadap memenuhi untuk uji regresinya. Gitu. Oke. Sampai di titik ini ada pertanyaan? Kalau regresi berarti ini di klik analyze, cari regresi turun ke bawah, seret regresi, cari bukan yang otomatis, tapi langsung ke linear. Automatic linear modeling itu kalau Bapak Ibu pakai nanti analisis jalur, pakainya ini. Kalau tidak jalur, pakainya linear, diklik dulu. Ini tadi sudah datanya ini sama, satu aja dipakai untuk kemana-mana bisa. Karena menguji coba regresi 1, Y terhadap X1, pindah ke dependent dulu. Ada variabel bebas. Y-nya pindah ke tergantung. Itu uji berapa pengaruhnya peran kepala sekolah terhadap komitmen. Kalau sudah seperti itu, maka yang harus diketik apa? Statistik, bukan plot lagi, tapi secara statistik kita akan lihat apa. Jadi diklik statistik, itu kaitannya kita akan mengubah apa. Ya, ini saya pindah ke sini. Maka yang harus diklik apa? Ini sudah otomatis, estimate sama model fit itu sudah. Tergantung kita mau nambah apa. Yang kita tambahkan adalah selain model fit adalah estimate, terus kemudian deskriptif, saya butuh penjelasannya, saya butuh korelasi,
Oke, saya butuh part of partial correlation. Ada 5 ini. Oke, ada 5. Langsung diklik continue, langsung oke. Nah, yang dipakai apa? Ini ya, sudah. Di word saja. Edit. Saya copy dulu. Saya tulis regresi. Regresi X1 terhadap Y. Saya paste. Mikrofonnya minta tolong ya, mikrofonnya. Nah, yang dipakai tabelnya adalah korelasi. Tabel ini hilang, tabel ini nggak dipakai. Ya. Yang dipakai tabelnya cuma 4. Tabel ANOVA dan tabel koefisien. Oke. Ini saya total di sini biar sama, oke? Ya, ini geser sedikit, oke? Ya, yang pertama Bapak Ibu, ini tabel nomor 1 yang dipakai. Tabel korelasi, oke? Nomor 1. Ini tabel korelasi. Tabel korelasi itu untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Hubungan X1 terhadap dengan Y. Jadi, korelasinya 2,0,323. Ini kategorinya lemah. Nah, kalau menurut contoh 0,3 sampai 0,4 itu lemah, 0,4 sampai 0, sedang, 0,6 sampai 0,8 itu kuat, 0,81 sampai 1 itu berarti sangat kuat. Nah, ini tabel 1. Yang kedua, itu tabel ANOVA. Oke. Tabel ANOVA itu untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak. Ya, atau ditolak. Pedomannya adalah nilai signifikan dan nilai F. Ini pedomannya. Ya, diterima, ini saya hapus ya, diterima atau tidak. Ya, hipotesis diterima jika F hitung ya lebih besar daripada F tabel dan signifikasi lebih kecil daripada 0,05. Ini syaratnya. Kalau ini syaratnya maka di sini terpenuhi ya, berarti hipotesis 1 yang menyatakan bahwa peran berpengaruh signifikan terhadap terhadap komite organisasi diterima. Lalu yang ketiga, ini tabel ketiga ya. Itu tabel summary itu untuk mengetahui ini besarnya pengaruh. X1 terhadap J. Bahasa lainnya, maka ini dikatakan sebagai tabel determinan. Nah, kalau buku yang lain mengatakan ini tabel determinan, buku yang lain tabel ANOVA ini sering dikatakan dengan uji F. Oke, ini F tabel. Ini sudah sama. Ini sering dikatakan koefisien itu tabel yang keempat. Ini dikatakan koefisien regresi ini sering dikatakan dengan uji T.
artinya ya. Kita hanya perlu 4 tabel ini. Tabel korelasi, tabel summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Hanya itu saja. Jadi ini tadi syaratnya correlation itu harus sama dengan nilai R ini. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek nanti suatu tesis itu kalau R-nya ini sama dengan peer correlation di sini, itu pasti itu data asli. Kalau banyak yang tesis ini tidak dipakai atau dihapus. Jadi untuk olah data itu juga cerdik-cerdik itu supaya memudahkan nanti dosennya kan tidak semua ngerti statistik. Maka ini biasanya dihilangkan. Tapi kalau saya minta tabel korelasinya keluar supaya apa untuk mencari ini. Nah, yang dihitung untuk kekuatan besarnya maka itu dari berdasarkan nilai R kuadrat atau R square. Ini yang itu adalah nilai nanti R kuadrat. Karena nilai R kuadrat itu sebesar berapa ini? 0,104. Maka ini akan setara dengan 10,4%. Jadi 4% besarnya mengatur peran kepala sekolah terhadap komitmen organisasi guru. Ini guru SMP ini. Jadi ini, karena R kuadratnya tadi itu berapa? Hanya ini 0,4 antara 4%. Kalau lihat kan, ya Bapak Ibu, di bab 4 uji hipotesisnya seperti ini. Ya, uji hipotesis pengaruh peran kepala sekolah terhadap komitmen organisasi, maka dilihat dulu korelasinya sama 323. Kemudian penjelasannya hipotesisnya sama ya, nilai F tabelnya ini 13, F tabelnya 392. Tabel hitungnya 309 besar, maka diterima. Setelah diterima kekuatannya berapa? 10,4%. Korelasinya adalah tabel regresinya adalah positif 0,23, maka semakin baik ya. Karena positif maka semakin baik peran kepala sekolah akan semakin baik komitmennya. Itu Bapak Ibu. Ya, untuk menguji regresi itu cara menyajikan data. Jadi ini dengan cara mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghitung untuk yang X2. Saya ingin buktikan untuk regresi ganda tadi ya. Ini sudah saya regresi ganda, berarti tinggal X2 saya masukkan ke sini. Ini tadi sudah perintahnya sama. Ya, kalau dicek perintahnya sama, sudah sama. Ini saya ingin buktikan bahwa nanti nilai ini, nilai FIF. Ya, saya mau copy ini dulu aja. Saya copy di satu saja. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa nggak sampai hitungannya nggak sampai menit. Jadi kalau di tempat lain Bapak Ibu olah data itu kok sampai yang namanya berbulan-bulan itu kan berketok larang kan itu. Hapusi jenengan. Oke. Nah, saya pengen memperlihatkan ke Bapak Ibu bahwa multikolinearitas itu ya nanti akan sama dengan hasil regresi ganda. Hanya heterokedastisitas. Jadi heterokedastisitas itu kan sama ya. Tapi regresi ganda tadi ya cuma statistik saja. Ini yang semua. Ini ya. Ini sama. Nanti hasilnya adalah cuma ini yang dipakai. Copy ya. Saya pindah ke sini. Bapak Ibu perhatikan. Ini regresi ganda, oke. Ini multikolinearitas. Ya.
Jadi Bapak Ibu ya, multikolinearitas ya. Ini ya tabel multikolinearitas. Oh, sorry, ini kopian saya salah ini. Ini kopian saya salah. Harusnya yang saya copy bukan ini. Ini sebentar. Sebentar. Analyze, multikolinearitas, regression, linear. Oke, linear. X1 dan 2 ini sudah. Klik statistik. Oke. Kolinearitas statistik. Oke, keluar sini. Oke. Ya, ini yang saya copy maksud saya. Keliru tadi ya. Multikolinearitas ini. Coba Bapak perhatikan. Angka ini sama persis dengan ya regresi ganda. Kalau ini saya tarik ke atas, maka ya angka regresi ganda di kolinearitas yang statistik ini sama dengan yang di sini. Ini sama. Dan itu cara deteksinya. Ya. Maka tadi kalau saya lihat bab 4, ya bab 4 ini kalau Bapak Ibu lihat multikolinearitasnya sama ya. Saya cek dulu ya, multikolinearitas berapa? 9731027. Oke. Nanti di regresi gandanya akan sama. Regresi ganda di sini akan sama. Ini cuma kepotong ya. Ini kepotong, harusnya sama. Ya, karena ini kepotong. Tadi kolinearitasnya tidak sama, tapi di catatan saya yang lainnya sama. Ya, ini saya carikan yang sama ya, Bapak Ibu ya, saya carikan yang sama ya, sebentar. Oke. Saya carikan yang sama persis. Ini mudah-mudahan sama. Juga masih satu dengan saya yang lainnya. Ini linearitas, multikolinearitasnya berapa? 991, 11 kosong ya. Gandanya sama. 991, 1001. Jadi multikolinearitas itu penilaian harus di bawah 1, VIF-nya di atas 1 syaratnya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya share-kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa secara mengikuti ya. Gitu.